Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danut Lutfiansyah. Saya kali ini akan menceritakan tentang rumah saya berhantu. Jadi pada saya waktu kecil, saya tinggal di rumah lama saya yang berada di Batu Nunggal. Dan rumah tersebut itu menurut saya angker. Karena nenek saya itu dahulu tuh kayak punya kayak keturunan dari orang pintar, dan kakek saya juga keturunan dari orang pintar. Nah, mereka kan nikah. Terus nenek saya juga tuh dulu tuh pernah cerita tentang dia tuh sering mati suri sampai 7 kali. Dan setelah bangun mati suri itu kayak selalu ada kris atau hal-hal gaib gitu di sebelahnya. Terus waktu saya kecil, kejadian-kejadian aneh itu seperti ada langkah kaki, ada suara langkah kaki di lantai 2, dan dikunci di dalam rumah atau enggak di kamar gitu, tiba-tiba sendiri tapi dikunci sendiri gitu. Terus saya juga waktu dulu kan kayak gak tahu apa-apa ya, jadi aku teh masuk ke ruangan gitu. Aku masuk ruangan, pokoknya ada ruangan di pojok nih. Nah, di ruangan itu tuh kayak ada dupa, sajen. Nah, itu tuh menurut saya tuh waktu kecil tuh kayak makanan. Jadi saya makan, aku gak tahu kan. Waktu kecil tuh ternyata itu sebenarnya sesajen. Nah, aku pun bertanya-tanya kan, kenapa nenek aku tuh selalu menaruh sesajen. Ternyata waktu nenek aku masih muda itu, barang-barang yang dia dapat dari mati suri itu ingin meminta sesajen setiap harinya. Dan nenek aku pun melakukan yang ditugaskan oleh benda tersebut. Oke, terus tentang silsilah keluarga saya itu, jadi di rumah itu tuh dulu teh ada aku, ada ibu aku, ada kakak aku, ada teteh aku, sama kakek nenek. Tapi sebelum aku lahir dulu tuh uwa aku juga nempatin rumah itu sama anaknya sama suaminya. Mereka juga tuh merasakan kejadian yang gaib aja gitu di rumah itu teh. Kayak yang tadi aku sebutin, seperti dikunciin di kamar. Terus ini yang paling sering itu ada sosok yang nyerupain seseorang yang ada di rumah itu. Itu yang paling sering, dan saya juga tuh pernah melihat gitu dengan mata saya sendiri. Dan ada juga sosok hitam itu di lantai 2 dekat jendela. Itu saya pun pernah lihat waktu main sendiri gitu waktu kecil di atas lantai 2. Dan yang lain pun melihat gitu dan merasakan. Jadi menurut saya tuh emang gimana ya, rumah itu horor. Dan pada akhirnya rumah tersebut terbakar waktu tahun 2016 atau 2014, itu saya juga udah lupa. Dan setelah terbakar itu tuh yang terakhir keluar dari rumah kan om aku. Nah, om aku ini teh ngedengar kayak ada suara minta tolong gitu, kepanasan. Jadi gitu deh.